Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan kita boleh ketemu lagi dalam program rohani Calvary Ministry. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Amsal, pasal 4 ayat 23, yang berbicara tentang hati, bagaimana menjaga hati. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ulangi lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini memberikan perintah kepada kita, anak-anak Tuhan, untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Benar-benar menjaga dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena hati ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita, anak-anak Tuhan. Kita yang sudah percaya kepada Yesus, Alkitab katakan bahwa segala dosa kesalahan kita itu dihapuskan oleh darah Yesus, sehingga hati kita menjadi hati nurani yang murni dengan iman yang tulus ikhlas hanya kepada Yesus. Nah, hati yang sudah dibasuh, sudah dibersihkan oleh darah Yesus ini, itu harus dijaga. Alkitab katakan bahwa hati ini sudah diperbaharui menjadi ciptaan baru. Di dalamnya memiliki karakter-karakter Kristus, dan segala pusat kehidupan manusia rohani kita ada di dalam hati ini. Dan oleh karena itu, Amsal katakan supaya mari jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah, dari hati itulah terpancar kehidupan. Memang Alkitab katakan bahwa apa yang keluar dari dalam, itulah yang diucapkan. Kalau di dalam hati kita ada perbendaharaan-perbendaharaan yang jahat, maka yang keluar itu perkataan-perkataan yang jahat. Kalau di dalam hati kita ada perbendaharaan-perbendaharaan yang baik, yang keluar yang baik. Nah, hati yang sudah dibasuh oleh darah Yesus, sudah disucikan oleh darah Yesus ini, maka memiliki perbendaharaan-perbendaharaan yang baik. Sehingga mencerminkan seorang anak Tuhan ketika keluar dari mulutnya suatu perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dari sini supaya ini berjalan dengan baik, maka haruslah kita jaga hati kita ini dengan segala kewaspadaan, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia ini. Orang-orang percaya kepada Yesus. Kita adalah anak-anak Tuhan ciptaan baru. Kita masih berada di dunia ini. Hidup di dunia ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan persaingan, penuh dengan tantangan. Ada banyak hal-hal yang ingin mau mempengaruhi hati kita. Nah, ini harus kita jaga. Di dalam Pengkhotbah pasal 4, Pengkhotbah pasal 4 ayat yang keempat berkata begini. Pengkhotbah 4 ayatnya yang keempat. Dan aku melihat, ini Salomo, orang paling bijaksana satu. Aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan, jadi jeripaya dalam pekerjaan dan kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi kesia-siaan, segala yang namanya hidup dalam persaingan. Dan memang dunia sekarang ini penuh dengan persaingan. Baik dunia sekuler itu terjadi persaingan, dunia kerohanian juga banyak persaingan. Supaya maju dan berkembang. Nah, di dalam usaha kegiatan sehari-hari ini, yang tadi katakan sebagai melakukan dengan kecakapan dan pekerjaan ini, ada hal-hal yang mau mempengaruhi hati kita. Yang nantinya akan merusak hati kita.
sebagai anak Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini. Mari, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga dari apa? Kita jaga dari 3 hal. Saya pelajari, ada banyak hal, tetapi pada kesempatan kita akan pelajari 3 hal yang sangat mempengaruhi hati kita. Untuk itu, yang harus kita jaga pertama adalah jagalah hatimu dari hati yang keras. Hati yang keras ini adalah satu hati yang menolak atau meragukan tentang Tuhan. Dan oleh sebab itu, kita harus benar-benar menjaga jangan sampai hati yang keras ini merasuki kehidupan kita. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 8 berkata begini. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Pada hari ini, ketika Roh Kudus berbicara kepada kita melalui firman Tuhan ini, maka ayat ini katakan, janganlah keraskan hatimu. Janganlah keraskan hatimu, artinya janganlah kita tidak memperhatikan atau mengabaikan, bahkan kita menolak firman Tuhan itu. Karena itu firman sangat berguna bagi kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini kata Roh. Melalui firman Tuhan ini disampaikan. Roh Kudus menyampaikan kalimat ini. Dan memperingatkan, janganlah keraskan hatimu. Keraskan hatimu seperti siapa? Seperti dalam kegerangan pada waktu pencobaan di padang gurun. Apa itu yang terjadi di pencobaan di padang gurun? Itu pada saat bangsa Israel, umat Tuhan, umat pilihan Tuhan keluar dari Mesir, di bawah pimpinan Musa. Kemudian di padang gurun itu mereka kehabisan air. Dan di sana mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka bersungut-sungut kepada Musa, lalu mereka keras hati terhadap apa yang Tuhan kerjakan, yang sudah membuktikan pertolongan kepada mereka dari waktu ke waktu. Sampai di dalam kitab Keluaran 17 ayat 7 katakan, mereka itu meragukan tentang kehadiran Tuhan. Nah, keras hati ini adalah satu sikap tentang bagaimana meragukan tentang Tuhan dan kesanggupan Tuhan. Kenapa mereka meragukan kesanggupan Tuhan atau kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka? Karena mereka sedang mengalami persoalan kegagalan punya air. Tidak ada air minum. Nah, kegagalan dalam kehidupan ini dapat membawa kita kepada hati yang keras. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, mari jagalah hati kita dari hati yang keras. Karena kegagalan demi kegagalan itu pasti dihadapi oleh setiap anak Tuhan. Orang-orang percaya kepada Yesus. Mungkin pada suatu saat ada orang gagal pada waktu dia lagi mau ujian akhir, di sekolah atau kuliah gagal. Atau dia mengalami kerugian dalam usaha. Apalagi dengan suasana PPKM seperti ini, usaha itu makin merosot, terganggu, bahkan gagal dalam berbisnis. Bisnisnya macet, di mana-mana tidak bisa berkembang. Nah, dalam kondisi seperti ini, dia merasa kecewa. Dia kecewa dan gagal di dalam perjuangan bisnis ini, dalam menjalankan usahanya ini. Sehingga dia menghadapi suatu masalah hati. Hatinya menjadi keras, meragukan tentang kesanggupan Tuhan, meragukan tentang pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Alkitab katakan, firman Tuhan katakan tadi, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini
Jika kamu mendengarkan suara Tuhan, ketika kamu mendengarkan firman Tuhan, maka jangan keraskan hatimu. Jangan sampai kegagalan-kegagalan yang ada membuat kita keras sehingga tidak mau menerima firman Tuhan. Karena ada kekecewaan, kegagalan di dalam bisnis, di dalam usaha kita yang mungkin karena pengaruh PPKM sampai merosot sehingga kita mau kecewa kepada Tuhan. Kita pertanyakan, di mana pertolongan Tuhan? Di mana kesanggupan Tuhan? Maka Tuhan ini tidak suka dengan pernyataan seperti itu. Karena pernyataan seperti itu adalah pernyataan yang keluar dari hati yang keras. Hati yang keras ini menolak segala pertolongan Tuhan. Menolak segala perkataan Tuhan yang di sini katakan, ketika Roh Kudus berkata kepada kita melalui firman Tuhan, bahwa ada firman Tuhan datang kepada kita, jangan keraskan hatimu. Maka kita menolak firman Tuhan itu. Kenapa? Karena melihat kegagalan lepas kegagalan yang kita alami. Oleh sebab itu, pada saat ini, mari kita, kalau hati kita sedang dikuasai oleh kegagalan sehingga iblis mendorong supaya timbul hati yang keras ini, solusinya di dalam Mazmur pasal 51. Ketika Raja Daud juga mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Di dalam Mazmur 51 ayat 12 berkata begini, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Ini permohonan Raja Daud kepada Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Perbaharui batinku, perbaharuilah hatiku, Tuhan, supaya aku boleh dipulihkan kembali dari hati yang keras. Kenapa? Karena hati yang keras, kita sudah tahu, akan cenderung menolak suara Roh Kudus, suara firman Allah yang datang kepada kita untuk membangkitkan semangat kita, untuk membangkitkan daya juang kita, untuk membangkitkan keberhasilan kita, bahkan keberkatan kita yang dilakukan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kembali kepada ayat pokok kita, mari kita jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Pertama, jagalah hati kita dari hati yang keras. Karena hati yang keras ini, dia datang dari kegagalan yang dapat membuat kita menolak firman Tuhan. Yang dapat membuat hati kita tidak mau terima suara Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita mohon, mari tahirkanlah hatiku Tuhan. Tahirkanlah, perbaharuilah hatiku Tuhan. Supaya aku memiliki hati yang lemah lembut. Mau terima saran-saran firman Tuhan. Mau haus akan firman Tuhan, bahkan mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena kalau aku melakukan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menerima firman Tuhan itu dan melaksanakannya, maka pasti berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Permazmur katakan di dalam Mazmur 1, yang ayat yang sangat terkenal, bahwa tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang suka dengan Taurat Tuhan, suka dengan firman Tuhan, suka dengan suara Roh Kudus, itu siang dan malam. Ia digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Haleluya, puji. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Kalau kita mau hati ini, yang keras ini, yang tadinya seakan meragukan firman Tuhan karena kegagalan-kegagalan yang kita alami selama ini, karena bisnis yang terganggu, karena gagal dalam berusaha dan sebagainya. Maka ketika dipulihkan oleh Tuhan, kita melakukan lagi firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan merenungkan siang dan malam, maka apa saja yang kita berbuat berhasil. Artinya, sejak dipulihkan ke depan, Tuhan pasti memberkati. Karena apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini adalah jaminan Tuhan. Asal kita mau dipulihkan, mau diperbaharui hati kita. Saat ini juga ketika dengar firman Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Poin yang pertama, jagalah hatimu dari hati yang keras. Poin yang kedua, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan dari apa? Dari iri hati. Dari iri hati ya, hati yang iri. Iri hati yang ambil dari Amsal pasal 14. Amsal 14 ayatnya yang ke-30 berkata begini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati membusukkan tulang. Tulang kalau sudah busuk, tulang itu kalau sudah keropos, sudah tidak padat lagi, maka dia tidak mampu lagi untuk mendukung kerangka tubuh kita ini. Tidak kuat lagi untuk berjalan, tidak kuat lagi melakukan aktivitas sehari-hari. Itulah sebabnya iri hati ini sangat berbahaya buat anak-anak Tuhan. Makanya diingatkan melalui firman Tuhan, jagalah hati kita. Jangan sampai iri hati ini memasuki hati kita. Karena iri hati ini itu dia sangat mempengaruhi kehidupan kita. Terutama di masa kehidupan ini yang penuh dengan kompetisi. Penuh dengan persaingan. Ada banyak iri hati terjadi di sana. Kenapa terjadi iri hati? Karena ada orang-orang mengalami kesuksesan dengan cara-cara yang tidak baik. Di dalam Mazmur pasal 37, ayat yang sangat terkenal, dia berkata begini. Pasal 37, ayatnya yang pertama dan kedua. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Di dalam kehidupan yang penuh dengan kompetisi ini, maka ada orang-orang yang melakukan usaha atau bisnis mereka dengan cara-cara yang curang, Alkitab katakan. Dengan cara-cara yang curang, ada yang mempermainkan harga, ada markup, ada sogok sana, sogok sini, yaitu ciri-ciri kecurangan dalam bisnis. Tetapi kenyataannya mereka secara materi berhasil. Mungkin usahanya kelihatan maju, dan sebagainya. Tetapi Alkitab yang adalah firman yang hidup ini memberikan peringatan kepada kita. Jangan iri kepada mereka yang sukses karena melakukan kecurangan. Kenapa? Karena ayat 2 katakan, mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Artinya, keberhasilan mereka itu sifatnya singkat. Singkat yang dalam arti sebentar lagi kita akan lihat bagaimana mereka akan jatuh. Karena Alkitab menggambarkan orang yang berhasil karena curang, yaitu orang-orang fasik tersebut, dia seperti berjalan di lantai yang licin, yang setiap saat langkahnya bisa terpeleset. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, mau jaga hati kita, supaya jangan sampai kita iri kepada mereka. Iri, karena kalau iri hati kepada mereka yang berhasil karena kecurangan tersebut, maka ayat tadi katakan, maka iri hati tersebut akan membusukkan tulang, membuat kita tidak berdaya, membuat kita sakit-sakitan, membuat kita penuh dengan kelemahan dan tidak berdaya berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, hindarilah iri hati dengan cara jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena kalau kita iri hati kepada orang yang berhasil atau sukses karena kecurangan tersebut, maka sangat jelas efeknya bagi kehidupan pribadi kita dan usaha kita. Bahkan keluarga kita menjadi tidak tenang. Oleh karena itu, ayat 8 katakan begini. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi kalau kita iri hati tersebut yang di dalamnya sudah mengandung marah dan
hal-hal yang panas hati, Alkitab katakan, berhentilah dan tinggalkanlah semua itu. Artinya, jangan iri hati. Karena kalau engkau teruskan iri kepada orang yang berhasil karena kecurangan tersebut, maka itu hanya akan membawa kepada kejahatan. Membawa kepada kejahatan. Wah, kita tahu sendiri ceritanya. Bagaimana Yusuf, dia diiri oleh kakak-kakaknya. Kakak kandung sendiri. Mereka iri kepada Yusuf karena Yusuf ini merupakan anak kesayangan dari papahnya dan dia mendapat hikmat dari Tuhan. Bahkan Tuhan berikan kepada Yusuf itu mimpi-mimpi yang spektakuler. Kakak-kakaknya yang iri kepada Yusuf ini, mereka melakukan kejahatan. Kejahatannya adalah mereka menjual Yusuf ke Mesir. Akhir dari iri hati adalah kejahatan. Oleh sebab itu, mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai iri hati itu masuk dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, jagalah hati kita dari hati yang keras. Kedua, jaga hati kita dari iri hati. Dan yang ketiga, jagalah hati kita dari tinggi hati. Tinggi hati atau kesombongan itu rupanya paling dibenci oleh Tuhan. Di dalam Amsal pasal 18, Amsal 18 ayat 12 berkata begini. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi tinggi hati itu mendahului kehancuran. Seseorang sebelum hancur, dia didahului oleh tinggi hati. Jadi kalau sampai ada seseorang yang sekarang hancur, lebur, baik bisnisnya, baik kesehatannya, baik keluarganya, itu sebetulnya sudah terjadi sebelumnya. Orang tersebut tinggi hati. Mungkin karena keberhasilan, karena kemampuannya yang luar biasa, menjadi tinggi hati, menganggap remeh orang lain, menganggap rendah orang lain. Segala sesuatu harus dia yang kerjakan, menjadi cenderung otoriter dan sebagainya. Dan inilah yang membawa dia kepada tinggi hati. Akibatnya kehancuran. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan dari tinggi hati ini. Karena tinggi hati ini membawa kepada kehancuran. Ada satu contoh di dalam Alkitab, ketika ada seseorang yang sukses, luar biasa, diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Tetapi karena jadi tinggi hati, maka jatuh dalam sakit penyakit, hancur, lebur, penyakit menguasai dia. Bahkan akhirnya mati. Di dalam 2 Tawari, kita lihat di dalam 2 Tawari pasal 26. 2 Tawari 26 ayat 3 sampai 5. Berkata begini, ini tentang Raja Usia. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, luar biasa. Masih 16 tahun sudah jadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Memerintah selama 52 tahun. Terus menerus. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ayat 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Jadi dia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi melakukan firman Tuhan dengan benar. Sebagaimana dia mencontohi papahnya yang begitu baik. Begitu benar melakukan firman Tuhan. Ayat 5. Ia, yaitu Raja Usia yang masih muda ini, mencari Allah selama hidup Sakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Allah. Jadi Sakaria mengajar dia untuk takut akan Allah. Dan dia mencari Tuhan selama dia hidup. Luar biasa ini Raja Asia. Dan selama ia mencari Tuhan, ya, selagi dia terus mencari Tuhan, Alkitab mencatat, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama ia mencari Tuhan,
Allah membuat segala usahanya berhasil. Mau berhasil dalam bisnis, berhasil dalam usaha pekerjaan, berhasil dalam setiap pelayanan, berhasil dalam apa saja yang kita kerjakan. Mari, Alkitab dikatakan, selama kita mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Orang bisa saja mendiskreditkan kita, apalagi melihat perilaku kita yang sekian tahun lalu. Dibangkit-bangkitkan kembali, dibuat kembali hal-hal yang negatif, dibangkitkan untuk supaya orang itu tidak maju, supaya orang itu gagal. Dikatakan, wah jangan bisnis dengan dia, orangnya seperti ini. Ya silakan, memang itu masa lalu. Tetapi sekarang, setelah mendengar firman Tuhan ini, Alkitab kata, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kalau saja kita mau mengutamakan Tuhan dalam berbisnis, mengutamakan Tuhan dalam bekerja, dalam mengutamakan Tuhan dalam melayani, maka nggak perlu khawatir, nggak perlu tanggapin orang-orang kiri kanan yang mau mendiskreditkan kita. Tetap fokus kepada Yesus. Fokus kepada Tuhan. Layani dia. Cari dia. Melalui firman dan Roh Kudus. Kita jadi seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan. Untuk senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mendengar firman Tuhan. Untuk supaya kita mendapat terang dari firman Tuhan itu. Hidup itu yang harus kita jalanin. Maka dijamin sesuai firman Tuhan. Membuat segala usahanya berhasil. Ini contoh yang Tuhan sudah berikan dari Raja Usia. Tetapi setelah engkau berhasil, engkau memiliki suatu harta yang banyak, kesehatan yang baik, keluarga yang baik, bisnis yang berkembang kemana-mana, hati-hati. Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Terhadap apa? Terhadap poin ketiga, tinggi hati, alias kesombongan. Karena apa? Karena Raja Usia yang sudah berhasil ini, yang sudah diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah ini. Ayat 16 katakan, setelah ia menjadi kuat, sudah kuat, menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Sudah tinggi hati, sudah berhasil, sudah kuat, sudah kaya, maka dia menjadi tinggi hati. Lalu dia melakukan hal-hal yang merusak. Ayat 23 berkatakan, Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Jadi bagaimana seorang Usia yang sudah hebat, sudah diberkati oleh Tuhan, tetapi karena tidak mau jaga hati, sehingga menjadi tinggi hati, dia hancur. Kehancuran inilah yang dibuktikan di ayat 23 ini. Ayat 21 ini. Bahwa dia diasingkan dalam sebuah rumah pengasingan. Kasihan juga. Dan di sana dia sakit-sakitan dengan sakit kusta. Sampai akhirnya mati. Jadi jangan sampai kita izinkan iri hati itu merasuk kehidupan kita. Tetapi Alkitab katakan, mari jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jadi dari sini kita mesti melihat bahwa kita harus menjaga hati kita dari 3 hal. Yaitu 1, dari hati yang keras, dari iri hati, dan dari tinggi hati. Dari hati yang keras ini karena kita kecewa. Kita sendiri yang alami kekecewaan itu sehingga kita meragukan firman Tuhan, meragukan pertolongan Tuhan. Kedua, jaga hati dari iri hati. Iri hati ini yang sukses orang lain, bukan kita. Sehingga iri kepada orang yang sukses. Padahal suksesnya karena melakukan kecurangan. Jaga hati dari. Dan yang ketiga, kita memang sudah sukses, berhasil, punya kekuatan, punya kekayaan, punya hikmat, tetapi tinggi hati. Maka menuju kepada kehancuran, gagal. Sama seperti Raja Usia. Akhirnya sakit-sakitan, diasingkan, lalu mati. Jadi dari firman Tuhan ini, kita penting untuk menjaga hati kita. Karena hati kita ini adalah sesuatu yang mau dirongrong oleh namanya keras hati, iri hati, dan tinggi hati. Oleh sebab itu, ayat terakhir kita di dalam Filipi pasal 4 ayat 7 berkata begini.
4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus, Alkitab katakan, kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Karena apa? Karena kita anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Dan di dalam Yesus itulah kita dipelihara hati kita. Bahkan pikiran kita dipelihara oleh damai sejahtera. Siapakah damai sejahtera itu? Yesus adalah Raja Damai. Dia yang senantiasa menguasai hidup kita dengan damai sejahtera. Damai ketika terjadi di mana-mana kacau, kita tenang, damai. Sejahtera ketika di mana-mana orang kekurangan jatuh dan sebagainya, kita tetap sejahtera. Karena apa? Karena dipelihara oleh Tuhan. Itulah sebabnya Sang Raja Damai, itulah Yesus. Mari kita undang terus ada dalam hidup kita. Mari Yesus masuk dalam hidupku supaya engkau menjaga hatiku. Karena hatiku ini diincar oleh yang namanya hati yang keras, diincar oleh iri hati, diincar oleh tinggi hati. Mari Tuhan proteksi kami. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat kita semua ketika kita mengerti, memahami, dan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.